Nah, ini baru ada informasi Bupati Pati Kang Mas Sudewo ditangkap KPK. OTT ya kan. Terus ada lagi Wali Kota Madiun ya ditangkap lagi. Oleh sebab itu Bupati Pasuruan sing hati-hati. Sing hati-hati. Hati-hati, pesen saya sing hati-hati. Saiki wis padha wae. Padahal Pati banjir. Daerah Gabus, daerah Kali Panjang apa? Tanjang. Nah, Tanjang, Gabus, Winong sampai Silugonggo lah, Juwono lah, sampai Kayen, Kolilo, Prawoto, Wotan, wah banjir. Malah Bupati ini digawa nang Jakarta. Kemarin diperiksa di Kudus, Polres Kudus, langsung ditangkap. Lah ini ternyata jabatan itu enggak jaminan ternyata. Hidup ini sama-sama. Nggih, yang penting sing menang itu sing bener. Sing salah ya seleh. Durung balik modal ya, karepe kan ya balikno modal dhisik. Tanah surga, penduduknya harus bahagia kan begitu. Tapi ternyata enggak, dirampas. Bahkan justru masuk kategori negara terbanyak termiskin di dunia, Indonesia. Gara-gara apa? Ya itu tadi, pengelolanya. Sebab itu nanti 2034 harus kembali ke kerajaan. Republik ini ternyata nggak berhasil. Kembali ke kerajaan, sistem kerajaan nanti yang mengendalikan pemerintahan Perdana Menteri. Baru negeri ini akan melimpah ruah, keluar seluruh berkah, ya, yang akan dinikmati oleh seluruh rakyat. Jadi insya Allah seperti itu. Kalau masih seperti ini akan menjadi dolanan, ya, dan bulan-bulanan Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kita malam hari ini akan berbicara dengan tema, ya, menjatuhkan sebuah negara tanpa harus dengan senjata. Senjatanya berupa ekonomi yang diporak-porandakan oleh musuh negara, ya, terhadap objek, ya, yang dituju oleh negara tersebut supaya jatuh tidak stabil ekonominya, keamanannya, ketertibannya, ya, sekaligus masyarakatnya, ya, gonjang-ganjing dan berontak terhadap pimpinan negara tersebut. Ini terjadi sekarang ini di Iran. Iran 2025 yang lalu mata uang rial, ya, jatuh. Terus 2026 ini lebih jatuh lagi. Ini hampir sama strategi yang diterapkan oleh Dajjal. Dajjal itu artinya adalah pembohong, pendusta, penguasa sebuah negara, ya, polisi dunia yang tinggi, mencakar langit gedung-gedungnya, yang sedalam kapal selam, ya, sedalam lautan, ya, yang ada di dunia, yang menguasai seluruh gerakan perekonomian, ya, persenjataan, kebudayaan, semua kekuasaan yang ada di planet bumi kita. Kita mengingat kejadian Perang Teluk pertama antara Iran dan Irak, ya, tahun 1980 sampai 1988, perang Irak-Iran itu, ya. Lalu setelah jeda antara 2 tahunan lalu
Mamarika menyerang Irak gara-gara Irak mau menguasai Kuwait, provinsi kalau kita ya timur-timur ya. Tapi ternyata Kuwait tidak tinggal diam, meminta bantuan kepada Mamarika, ya, yang akhirnya terjadi perang. Yang dihadapi bukan Kuwait, tetapi yang dihadapi adalah Mamarika tahun 90 sampai 91. Perang Teluk kedua. Karena apa? Kekuatan ekonomi Irak itu luar biasa. Bersamaan dengan sekarang diwarisi oleh Kuwait. Mata uang yang paling tinggi nilai tukarnya itu dinar Kuwait. Dinar Kuwait dulu dinar Irak sama. Sekarang 1 dinar Kuwait itu setara dengan Rp55.000. Lah kalau kita punya 25.000 di Kuwait misalkan ya, khamsatun wa isruna alfa dinarin ya, kayak ini. Tapi ini dinar Irak, bukan dinar Kuwait ya. Dulu Kuwait yang menggunakan mata uang ini. Dulu ya sebelum memisahkan diri ya dari Irak, khamsatun wa isruna alfa dinarin, 25.000 dinar Kuwait. Hitung 1 dinar itu Rp55.000 kali 25.000. 1 lembar bisa miliaran rupiah. Tapi kalau ini ya 1 dinar Irak itu cuma Rp13. Kalau 1 lembar ini ya antara Rp322. Lebih tinggian Irak termasuknya. Dulu pada waktu Presiden Saddam Hussein berkuasa, benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Ekonominya sangat-sangat luar biasa, menguasai perekonomian dunia karena sumber energi ya berasal dari Teluk sana. Jadi nilai tukar dinar Irak dulu Rp43.000, mengalahkan dolar Amerika. Bahkan saya pada waktu perang Irak sama aliansi sekutu Amerika, Mamarika, itu sampai menyimpan, saya banyak menyimpan ini. Jadi saya menyimpan dinar Irak banyak. Padahal sekarang ya masih merangkak, nggak bisa naik, meroket gitu. Tetap yang stabil itu adalah dinar Kuwait. Lah sekarang yang dilemahkan oleh Dajjal adalah Iran ya. Yang $1 itu setara dengan 1.470.000 real Iran. Beda kalau real Arab Saudi itu masih cukup lumayan. Kalau dirupiahkan 1 real 4.500 rupiah. Tapi kalau real Iran ini nggak ada harganya, jatuh. Setara dengan Lebanon, ya hampir mendekati. Kalau Vietnam masih lumayan. Ini lama-kelamaan kalau dibiarkan maka akan terjadi kerusuhan di negara Iran. Lah ini bagaimana sikap kita? Ya kita harus menerapkan kehati-hatian. Sudah ada yang ngurusi ya kawan-kawan yang ada di Indonesia ya, di luar negeri sana yang sudah benar-benar memperhatikan ya, mengamankan nilai tukar rupiah ya, uang kita. Jadi ini untuk pelajaran bagi kita semua bahwa untuk menaklukkan sebuah negara atau membuat rusuh rakyatnya, memberontak kepada pimpinannya itu gampang sebenarnya. Embargo ekonominya, ya stop perdagangan dengan luar negerinya, ya batasi akses dengan negara lainnya. Dengan alasan ya senjata nuklir lah, atau untuk aksi terorisme lah, macam-macam.
maka akan seperti Irak. Sampai sekarang Irak saya menyimpan ini ya, sampai tak tunggu-tunggu belum naik. Ya, padahal saya beli ini 2005 yang lalu. 2005 yang lalu. Banyak ini 2005 yang lalu. Saya nunggu kalau ini bisa jadi seperti dinar Kuwait, satu lembar ini sudah cukup miliaran rupiah. Oleh sebab itu para pemirsa dan pendengar semua, ini untuk pelajaran bagi kita, jangan sampai kita memberontak kepada pemerintah ya yang sah, presiden kita. Biarkan presiden kita menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45. Kita dukung, jika ada yang kurang ya kita kasih masukan, jika ada yang belok ya kita luruskan. Jadi jangan sampai kita mau diadu domba dengan adanya buzzer-buzzer bayaran. Nah ini penting bagi kita semua. Kita belajar dari peta politik Timur Tengah dan dunia. Politik Timur Tengah yang paling berani ya melawan Israel adalah Iran dengan senjatanya yang sangat-sangat canggih ya. Sampai bisa menjadi kiblatnya Lebanon, kiblatnya Yaman, ya, kiblatnya Bahrain adalah Iran. Sampai yang sangat ditakuti oleh Saudi Arabia adalah Iran. Ini penting ya untuk kita ketahui bersama peta politik dunia seperti ini. Jangan sampai kita malah eker-ekeran masalah yang tidak produktif ya. Misalkan gegeran masalah ziarah, ya, masalah khilafiyah, ya, masalah tabarukan, tawasulan, tasyafuan, tanafuan dan lain sebagainya, itu yang berlebihan. Kalau meluruskan tetap ya dalam kaidah kajian yang benar-benar berperadaban ya, sesuai dengan jalur keilmuan. Tapi kalau masalah perbedaan yang runcing nggak perlu kita jadikan sebagai bahan permusuhan. Karena apa? Akan dimanfaatkan oleh dajjal-dajjal itu. Dajjal itu qorib min salasin, qoriban atau qoribin tergantung, qoribun min salasin atau qoriban min salasin. Dajjal itu tidak bisa kita bayangkan seperti buto hijau atau hulek ya, yang bermata satu, raksasa. Ya, itu tidak seperti itu, kan kiasan. Dajjal kecil itu akan muncul dalam setiap zaman. Setiap 100 tahun sekali itu ada dajjal. Dan sekarang abad 21 ini ya ada dajjalnya lagi, ada. Sama. Dajjalnya itu siapa? Ya pokoknya siapa saja. Bisa sebuah negara, bisa seorang presiden, bisa seorang kepala dan ketua jamiah atau organisasi, bisa macam-macam. Bisa kepala pondok pesantren, ya bisa juga, tergantung. Pokoknya dia itu karakteristiknya, substansinya adalah pembohong, pendusta, yang tidak jujur ya, menutupi kebenaran gitu loh, berbohong. Sambil membaca tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak pernah maling nangka. Assalamualaikum. Pertama, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak pernah maling nangka. Jangan maling nangka lah. Maling jangan maling ya. Pernah maling hatinya tersayangnya lah begitu. Pak Kasiran Kiran jateng hadir derek kiai pribumi. Oh nggih, siap, monggo silahkan tafadhol, please Airi Agus. Assalamualaikum Pak Yen derek ngasomong Pak Suwanto kun juga nggih. Saya baca semua yang Pak Denan Cecep. Assalamualaikum derek ngas jalur udara. Oh nggih, siap. Walaupun kita ngaji ya seperti ini tidak bisa dikatakan gaib. Ini termasuk hadir. Jadi kalau jenengan menulis itu jangan hu ya k gitu. K ya panjenengan atau siro atau kamu atau you sampian. Jadi karena kita ini termasuk kalau dulu itu gaib, sekarang hadir nyata. Dulu orang membahas surga, neraka, pahala, dosa itu gaib ya, sekarang enggak. Karena sudah bisa didohirkan. Begitu juga ketika kita berbicara tentang alam jin ya. Alam jin itu gaib, iya, bagi orang yang belum bisa mendohirkan. Kalau ada yang sudah mampu menjelaskan secara logika, ya maka tidak gaib lagi. Gaib itu kan jauh ya dari mata atau
sudah atau sebelumnya. Cerita sejarah masa lalu itu ya gaib. Dzalika min amril ghaibi nuhiha ilaik, misalkan. Cerita masa lalu itu ya gaib, tidak berada di depan mata kita. Dan cerita yang akan datang hari kiamat misalkan, nah itu ya gaib karena tidak pas di depan mata kita. Tapi kalau sudah bisa dijelaskan secara ilmiah logika ya maka sudah tidak gaib lagi. Pak Saifuddin Mikrosit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, panjang umur dan barokah semuanya. Matur suwun, amin semuanya. Panjenengan juga begitu. Bi insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan Jabar hadir ngiring ngaos, semoga Allah selalu melindungi Pak Nur, amin. Terus semangat terus mencerahkan umat Islam Nusantara dan huruf dari hurufat habaib ba'alawi. Nggih, siap, amin. Nggih. Pak Muhammad Hanafi Nyimai, semoga diberi kesehatan untuk kita semua, amin. Terus Pak Joko Nur dari Ngabes Mieng, waalaikumsalam. Nggih, Pak Joko Nur. Pak Joko Nur rutin sekali dari Tangerang, Pak Joko Nur. Rutin mendoakan terus ya, karena orang yang selalu mendoakan itu juga akan kembali kebaikannya. Yang kulino misui akan kembali. Man amila sholihan fali nafsih ya man asa'a fa'alaiha. Jadi timbal balik ini. Baca kunur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan kepada Nur Ihya dan Negara dan keluarga besar beliau. Amin wa tersebut. Amin. Oke, semoga panjenengan juga. Pak Rohis Muhyiddin, ya Nur sehat selalu. Amin. Bang Ipul, nyuwun bersoya, apakah benar sahabat Abu Bakar mendoakan kota Tarim seperti ceramahnya Ustaz Jamal Bagil? Nggih. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya pernah menyinggung dan menyebut kota Tarim, tapi secara spesifik tidak pernah masuk ke dalam kota Tarim. Nah, ada beberapa utusan sahabat Nabi yang diutus ya ke Tarim, ya ke Hadramaut diantaranya. Yang dimakamkan di Zambal itu kan ada sebagian daripada sahabat-sahabat Nabi itu. Untuk ada yang juga terbunuh ya di Tarim Hadramaut tersebut lah. Menyebutkan saja tapi lalu dibesar-besarkanlah informasinya. Lah misalkan ada catatan sejarah tentang Malikul Hind ya, Raja Hind ya. Hind itu siapa? Apakah India? Apakah Nusantara? Ya menurut saya malah justru Malikul Hind itu ya Nusantara, bukan India. Karena memang India belakang, Timur Raya itu ya Nusantara. Indonesia belum lahir kan ya. Hindia belakang ya kita yang ada di Sumatera, yang ada di Baruna, yang ada di Jawa, yang ada di Celebes, yang ada di Malaka atau Maluku, yang ada di Nusa dan ada yang di Papua. Itu semua termasuk bagian daripada Hind gitu. Jadi tergantung bagaimana sebuah negara ya itu akan mengagungkan dan mencari pembenar dasar dalil-dalil untuk membesarkan nama ya negaranya. Misalkan Yaman, ya, Nabi Nuh itu terdampar ya di Yaman ya, misalnya ini peninggalannya ya macam-macam, tergantung. Nggak ada suaranya ya, gimana ada ya? Ada yang Pak Supri WK ada, nggih. Pak Bangi nyuwun percaya apakah benar pernah menyebutkan seperti itu, tetapi ya nggak spesifik terus memuji kota Tarim itu kota 1.000 atau 1.000 wali misalkan, terus tanahnya bersih, di atasnya itu ada surga, di bawahnya juga ada surga. Nggak seperti itu, berlebihan, nggak benar itu Pak Bang Ibu, nggak seperti itu, ditambah-tambahin sendiri. Pak Toko Surya, Indonesia harus waspada Dajjal, dari dulu senang menjatuhkan presiden. Satu contoh Gus Dur dicongkel, dilengsirkan, itu sifat Dajjal. Sebenarnya Pak Karno jatuh itu ya ada peran dari Dajjal itu. Dajjal sama Ya'juj Ma'juj itu dari ras yang sama, dari misi dan visi yang sama, merusak dunia. Tapi alasannya menata dunia gitu. Pak Karno jatuh. Pak Harto seandainya melawan ya jatuh, gak bisa bertahan 30 tahun. Tapi tetap di akhir kekuasaannya juga jatuh gara-gara ekonomi. Rp14.000 per $1. Ya. Dari angka Rp8.000 per dolar menjadi Rp14.000 per dolar. Dari 2.500 pertamanya ya langsung hancur, demo besar-besaran di Indonesia. Begitu juga nanti di Iran, setelah mata uangnya jatuh, semua serba mahal, ya inflasi, super inflasi, ya jelas pasti akan ada kerusuhan. Ketika internet diputus, ya
jalur-jalur suplai informasi ya disadap oleh pemerintah, rakyatnya akan berontak karena hubungan intra dan inter antar mereka itu sama dengan kebutuhan primer ya kehidupan manusia abad sekarang ini. Terus diputus semua ya bingung, listrik nanti akan ada pemadaman dan lain sebagainya, kacau. Sama seperti Irak dulu. Akhirnya ada mosi tidak percaya dari rakyatnya untuk demo menjatuhkan pimpinannya. Nah ini perilakunya Dajjal itu seperti itu. Dajjal itu bisa sebuah negara besar, bisa negara yang ekonominya besar, ya macam-macam, menguasai seluruh kebijakan politik dunia, bahkan ekonominya. Pak Tholabul Ilmi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kami ijazahi secara umum kitab Sahih Bukhari Muslim yai lewat live panjenengan menika. Masalah ijazah kitab Bukhari Muslim yang terdekat di tempat pandangan Pak Tholabul Ilmi bisa jenengan minta yai setempat yang balah pas kilatan bulan Ramadan itu. Intinya walaupun panjenengan secara spesifik tidak dapat ijazah Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalkan, tapi jenengan punya modal alat kunci ilmu nahwu sorob ya, terus pernah belajar balaghah, itu bisa dikatakan cukup karena bisa membuka segala macam fan keilmuan dengan ilmu alat tersebut. Wis pernah ngaji Alfiyah, wis pernah ngaji Jawahirul Maknun, sudah pernah ngaji Uqudul Juman misalkan. Ya, misalkan untuk mengkaji Bukhari Muslim bisa secara non spesifik ya. Kalau ingin spesifik ya mengikuti kilatan-kilatan yang ada di pondok-pondok pesantren atau masjid-masjid yang diasuh oleh kiai-kiai khusus ya. Sekarang sudah banyak. Kalau ingin mendapatkan kitab Bukhari Muslim yang sudah ada makna gandul itu sudah ada sekarang di Petok Semin Kediri itu kan ada ya. Bahkan saya itu juga kadang dulu pernah ngaji kitab Taisirul Mikbas ala tafsir Ibnu Abbas ya. Ini Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas. Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim semua sudah ada maknanya. Ini sudah ada maknanya, tinggal beli saja. Kalau jenengan sudah menguasai ilmu alat ya cukup untuk membuka semuanya. Di pondok pesantren Gontor itu tidak ada yang namanya ijazah Ihya Ulumuddin, ijazah hikam Sahih Bukhari, enggak. Cukup dikasih modal kunci untuk bisa membuka gudang-gudang ilmi. Nah ini bagi yang dulu pada waktu ngaji ngantuk ya atau absen nggak mengikuti ya, bisa beli seperti ini, nggak apa-apa. Apakah ini sudah ijazah? Ijazah itu menanyakan sesuatu kepada ahlinya. Lah misalkan jenengan minta ijazah Bukhari Muslim, menurut saya sarankan ke kiai dekat panjenengan. Pas nanti ada khataman Bukhari Muslim. Kalau khataman Bukhari Muslimnya para habib itu beda, dibaca muter kayak tadarusan itu. Tapi kalau membalah pas kilatan Ramadan, kiai-kiai lulusan pondok pesantren itu lebih mantap. Dan jenengan nanti dapat ijazah itu. Jadi saya tidak merampas hak para kiai-kiai setempat dekat panjenengan itu. Nggih. Nanti insya Allah sama-sama kita ngaji bersama. Pak Tholabul Ilmi, artinya Tholabul Ilmi adalah mencari ilmu. Pak Gavin, derek Kanjeng Rambak nggih monggo sama-sama. Pak Lencai Bonce, assalamualaikum semuanya. Lah, Pak Lencai Bonce ini nama aslinya itu saya tahu. Karena saya ngirim buku ke Malaysia, ke Perak, Malaysia sana. Namanya itu bukan Lencai Bonce. Namanya itu bagus, namanya itu luar biasa. Mesti ada one-nya, mesti ada. Oke. Pak Paiman Mantoswito, Wonogiri nderek nyimak kiai. Buya Ar-Razi Hasim pernah mengatakan bahwa yang baiat dengan Dajjal akan lancar rezekinya dan yang melawan akan sulit rezekinya. Tapi pemahaman Buya cuma lahirnya saja tentang Dajjal. Kadang-kadang orang memahami Dajjal itu ya para ustadz, para kiai, guru ngaji, ustadz bunyai, ustadzah dan lain sebagainya. Kadang-kadang dengan pemahaman klasik.
dengan pemahaman lokal. Lah, saya memahami dengan pemahaman global dan luas. Dalam artian bahwa tidak meninggalkan substansi bahwa Dajjal itu seorang yang terbiasa berbohong, menutupi kebenaran. Punya surga dan neraka itu kebahagiaan dan kesengsaraan. Kalau dalam lingkup global, misalkan ini saya analogikan ya, saya ini Presiden Mamarika. Saya mengancam Korea Utara, kalau kalian tidak tunduk sama peraturan saya karena kamu menyimpan senjata yang paling sakti mandraguna yaitu nukleru, ya, maka kalian wahai Korea Utara akan saya stop perdagangan secara bebas berhubungan dengan negara-negara lain. Nah, maka Korea Utara otomatis akan tertutup, terkunci seperti terpenjara dalam satu negara, terkucilkan dari negara-negara lainnya. Iran juga begitu, siapapun lah melawan saya, wong saya ini penguasa dunia, Dajjal ya saya ini. Nah, maka nggak ikut saya pasti akan jatuh. Sudah tak setting, kami punya buzzer melalui udara, internet ya, dan ada yang langsung intel ya, kelas internasional. Langsung nyusup kemana-mana, mengadu domba rakyat setempat, lalu bangkit melawan pemimpinnya ya. Nanti kalau demo dibunuh, saya akan turun tangan atas nama hak asasi manusia melindungi rakyat Iran sana. Dulu Saddam Hussein itu paling berani menentang Mama Rika, paling berani sampai mengintervensi Saudi. Dulu yang setia sama Irak itu adalah Suriah, Yordania. Tapi ternyata setelah diancam Amerika, semuanya mengizinkan pangkalan-pangkalan Amerika ya menetap di sana untuk menggembur Irak. Akhirnya Irak jatuh. 2006 akhir tanggal 30 Desember Saddam Hussein digantung pas riyo korban. Kayak kewan. Presiden Irak dari partai Ba'ath, kebangkitan. Ba'ath itu kebangkitan, Yaumul Ba'ath itu kebangkitan. Sama seperti partainya Bashar al-Assad itu. Digantung 2006. Lah Libya berani menantang Mamarika, jatuh sudah Muammar Gaddafi. Ditembak, digorong-gorong sama rakyatnya sendiri, ya Allahu Akbar. Padahal Muammar Gaddafi itu dulu sekarang menjadi gubernur daerah istimewa Aceh, siapa? Mu'alim ya. Itu dulu pernah menjadi ajudannya Muammar Gaddafi Libya. Jadi siapapun negara yang tidak mengikuti Dajjal pasti akan jatuh, Pak Baiman Mantoswito, pasti. Tapi kalau mengikuti Dajjal, misalkan Bahrain ya, termasuk Arab Saudi kok berani sama Amerika, ya jatuh. Oleh sebab itu kiblat ekonomi, senjata, keamanan semua diserahkan kepada Amerika. Karena apa? Dalam rangka melindungi Haramain. Ya, Raja Salman adalah Khodimul Haramain, diteruskan oleh Pangeran Muhammad bin Salman, ya Khodimul Haramain. Oleh sebab itu harus berhubungan baik ya dengan polisi dunia Dajjal tersebut. Nah, gitu. Tapi Dajjal itu ya banyak yang haji di Mekah, mengelilingi tawaf mengelilingi Ka'bah juga. Gitu. Jadi Dajjal itu ya ada yang Muslim juga, nggak semuanya Dajjal buruk itu ya enggak. Lah seandainya nggak ada Dajjal ya, inilah yang namanya hukum keseimbangan alam. Kalau nggak ada peran antagonis iblis, ya nggak ada Nabi Adam lah nanti, kan gitu. Jadi ada baik, ada buruk, ada azwaj, ada pasangannya masing-masing. Keseimbangan, ada yang tertawa, ada yang menangis. Dan jenengan misalkan seandainya ya di posisi kambing ya, ditawani mau tak sembelih bengkok ya nggak mau. Kambing ini menangis tapi yang makan tertawa. Sama. Iron menangis tetapi musuh-musuh Iron ya tertawa gembira. Sama saja, itulah kehidupan manusia. Nggih, sandiwara, drama. Pak Ahmad Ghufrani, bismillah ngaji. Nggih, waalaikumsalam. Nggih,
Alhamdulillah Pak Menteri Pak Toko Suryo, Saddam Hussein Dajjal menang, rakyat menderita. Saddam Hussein itu ya ada yang pro dan kontra nggih Pak Toko Suryo. Menurut Sunni Irak asli Saddam Hussein itu pahlawan. Ya musuhnya banyak wong Irak itu mayoritas Syiah, presidennya Sunni. Ya memang tantangannya banyak, pemberontakan di mana-mana. Saddam Hussein ya termasuk mampu membawa ekonomi Irak, termasuk nilai tukar uangnya, dinarnya pernah tertinggi di dunia yang ditakuti oleh Dajjal Mamarika. Ini kalau 55.000 per satu dinarnya rupiah ya, saya ini megang uang 1 miliar lebih loh ini itu sampai sekarang itu harganya ini cuma berapa, 500.000 sekarang ini. Tapi kalau kembali pada nilai tukar rupiah sebelum diinvasi oleh Mamarika pada tahun 2002 ya, yang lalu sampai 2011 ya, kembali ke tahun 90 sampai tahun 2000 sampai 2001 ya, maka ekonomi terkuat di dunia adalah Irak dengan mata uang dinarnya, plus provinsi Kuwait menjadi bagian daripada wilayahnya. Tapi ternyata Dajjal nggak mau tersaingi, yang akhirnya harus menjadi polisi dunia yang menjatuhkannya, akhirnya digantung oleh rakyatnya sendiri melalui sidang yang direkayasa. Oke. Pak Bu Romlah, menurut penelitian ahli kitab Yahudi dan Kristen bahwa ajaran kitab Firqah Ba'lawi sama kitab suci sama dengan kitab hampir sama, ada kemiripan. Di antaranya adalah tentang menghias kuburan misalkannya. Itu seperti Yahudi dan Nasrani. Mencium batu nisan itu seperti Yahudi dan Nasrani. Bertawaf mengelilingi makam itu seperti Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan sampai kalian jadikan kuburan kalian ya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu. Karena ada visi dan misi Yahudi dan Nasrani itu, walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi amillatahum, itu bukan berarti harus masuk asli menjadi agama Yahudi, menjadi agama Nasrani, bukan, tapi perilaku milah itu ya ajaran-ajaran perilaku itu. Hatta tattabi amillatahum itu ya milah ajaran perilaku Yahudi dan Nasrani itu. Jadi begitu Bu Romlah. Jadi firqah ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Kalau bisa jangan mengikuti sufi-sufi ala Ba'lawi, ikuti sufi-sufi torekoh-torekoh ala Sunni, ya, Qadiriyah, Nasabandiyah, Satoriyah, Rifaiyah, Kubrawiyah, Syadziliyah, ya kan, ya, yang mutabaroh itu, Jamiyah, Ahli Torekoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Nah itu, nggih, insyaallah, nggih. Bu Pak Budi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut hadir kayak matur pun monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum monggo, silakan. Best 0 point. Assalamualaikum. Mata uang Iran sudah lama jatuh karena embargo nggih. Sudah lama memang. Tapi yang paling fatal itu ya 2024, 2025 dan 2026 awal ini. Jadi satu real itu nggak ada nilai tukarnya dengan euro Eropa. Kenapa kok menggunakan nama real sih? Aslinya itu dari mana nama real itu? Yang menggunakan real yang paling terkemuka di Timur Tengah adalah real Arab Saudi dan real Iran ini. Kalau real Arab Saudi masih stabil 4.500 rupiah per satu realnya. Tapi kalau real Iran ini dibandingkan dengan euro sudah tidak ada apa-apanya. 1 euro itu 19.000 rupiah. Padahal 1 real itu 0,06 rupiah, nggak ada harganya. 1 dolar sama dengan 1.470.000 real Iran. Real itu aslinya ya bahasa Spanyol sih. Real Madrid itu kan ya Spanyol kan, ya kan. Jadi banyak klub-klub sepak bola di Spanyol itu yang masih menggunakan nama real, karena real itu kan hanya dialektika pecahan Eropa saja. Aslinya ya royal. Royal itu kan kerajaan. Royal itu kerajaan. Jadi ada nama kerajaan-kerajaan di bekas Andalusia ya, itu ya Spanyol itu. Sebelum
Islam masuk itu sudah ada kerajaan-kerajaan lama, di royal. Akhirnya dibawa ke Arab Saudi menjadi real, gabungan antara Kesultanan Hijaz dan Najd itu akhirnya menggunakan nama real, nggak dinar. Yang asli Arab itu harus dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak, aslinya begitu. Nggak boleh yang namanya kertas seperti ini. Jadi kalau misalkan kita bantah-bantahan, ya, basul masail tentang mata uang, kertas itu diperbolehkan atau tidak, nah, nanti akan gegeran lagi yang tidak produktif. Kan nggak boleh, ya harusnya mata uang ya emas dan perak. Emas asli, perak asli, atau mungkin aluminium atau apa, selokop atau apa. Nggak kertas seperti ini. Ini kan bentuk daripada penjajahan kekuasaan, ya, menurut fikih kan begitu. Jadi semua itu bisa diatur lah. Begitu, Pak Ahmad Ghufrani, batas-batas negara sudah kabur. Negara-negara di seluruh dunia mau dijadikan provinsinya Amerika. Nggih. Kalau nggak mau tunduk sama Dajjal, Indonesia pun bisa ucul, bisa lepas. Oleh sebab itu kita harus bersatu, jangan mudah diadu, gitu loh. Bersatu dan jangan suka korupsi, karena ini termasuk menghancurkan negeri. Mana ada negara yang sumber daya alamnya melimpah ruah seperti negara kita tapi penduduknya miskin merana? Apa ada? Ya ada, tapi di Indonesia kita ini itu loh. Harusnya kita ini tanah surga, penduduknya harus bahagia kan begitu. Tapi ternyata enggak, dirampas. Bahkan justru masuk kategori negara terbanyak termiskin di dunia, Indonesia. Gara-gara apa? Ya itu tadi, pengelolanya. Sebab itu nanti 2034 harus kembali ke kerajaan. Republik ini ternyata nggak berhasil. Kembali ke kerajaan, sistem kerajaan nanti yang mengendalikan pemerintahan Perdana Menteri. Baru negeri ini akan melimpah ruah, keluar seluruh berkah, ya, yang akan dinikmati oleh seluruh rakyat. Jadi insya Allah seperti itu. Kalau masih seperti ini akan menjadi dolanan, ya, dan bulan-bulanan Dajjal. Pak Ahmad Ghufrani begitu. Nggih. Misalkan contoh kecil saja. Papua, seandainya kita tidak mengikuti alur politik Mamarika, Papua bisa pisah dari kita. Digugat kembali, ya, perjanjian dulu tahun 60-an itu, lalu ada referendum buatan mereka, ya, akhirnya kita akan lepas, mereka akan lepas dari kita akan melepasnya seperti Timur pada waktu Presiden Burhanuddin Yusuf Habibie itu. Jadi berbahaya. Jadi kalau kita misalkan mau mengusir Freeport, wah nggak bisa. Itu sudah janji hidup semati lah, gitu. Ya paling negosiasi saja, bagi-bagi keuntungan, papa minta saham lah atau apa. Nah ini baru ada informasi Bupati Pati Kang Mas Sudewo ditangkap KPK, OTT, ya kan. Terus ada lagi Wali Kota Madiun ya ditangkap lagi. Oleh sebab itu Bupati Pasuruan sing hati-hati. Sing hati-hati, hati-hati, pesen saya hati-hati. Saya wis padha wae. Padahal Pati banjir. Daerah Gabus, daerah Kali Panjang apa? Tanjang. Nah, Tanjang, Gabus, Winong sampai Silugonggo lah, Juwono lah, sampai Kayen, Kolilo, Prawoto, Wotan, wah banjir. Malah Bupati ini digawa nang Jakarta. Kemarin diperiksa di Kudus, Polres Kudus, langsung ditangkap. Lah ini ternyata jabatan itu enggak jaminan ternyata. Hidup ini sama-sama. Nggih, yang penting sing menang itu sing bener. Sing salah ya seleh. Durung balik modal ya, karepe kan ya balik modal dhisik. Nggih, Pak Agus Saifullah, mana bukti-bukti yang dituduhkan ke Irak? Senjata pemusnah massal itu nggak terbukti. Wong namanya Dajjal itu kan pembohong, Pak Agus Saifullah. Termasuk tuduhan terhadap
Usama bin Laden itu kadang-kadang itu ya saya masih curagi ya, cugira atau curiga saya. Ya. Apa ini settingan? Ya juga bisa juga terjadi kan itu. Wong Usama bin Laden itu ya bisa dikatakan benar-benar terbunuh terus makamnya ditanam di dalam lautan atau gimana ya wallah alam lah ya, settingan siapa yang tahu. Sama seperti ketika stasiun antariksa ISS internasional di atas eksosfer sana memberitakan dan menangkap objek video atau audio di sana terus diberitakan ke kita nggak tahu, nggak bisa bantah. Oh, yang punya data itu mereka, kita nggak bisa apa-apa. Jadi data-data dikuasai oleh mereka. Jadi kalau bohong atau tidaknya ya wallah alam, kita nggak tahu. Oleh sebab itu kita harus mencari tahu, gitu. Termasuk diantaranya adalah kita harus waspada membaca surat Al-Kahfi searti-artinya sama anane, awal sampai akhirnya. 110 ayat itu dipahami betul, diresapi, ya. Terus nanti akan timbul rasa waspada diri. Sikap waspada itu akhirnya bisa menilai, oh iki ngapusi, iki orang ngapusi, begitu. Nggih. Pak Agus Saifullah, Pak Ente Bonce, Pak Alawi dajalnya. Ya bisa juga ada dajal versi spiritual. Itu ada juga. Dajal versi mata uang yang borong itu George Soros. Yang borong mata uang dunia sehingga ada moneter itu. Krisis moneter itu tahun 98 itu. Ya, jadi ada dajal masing-masing, berperan masing-masing. Ada dajal yang tugasnya merubah sejarah Indonesia itu ya ada juga. Merubah semuanya, sejarah pendiri bangsa dirubah, pendiri NU lah itu juga bisa. La taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qariban min thalathin kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Aku itu utusan Gusti Allah. Ya ngaku nabi, ya bukan nabi, aku ki nabi itu enggak mesti kaya aku wis diutus karo Gusti Allah untuk menata sejarah Indonesia. Tergantung aku kan ngono kayak seperti itu loh. Nggih, Pak Lencai Bonce. Pak Waris Abijaya, Pak Yai, apa maksudnya hadis Yahudi Khurasan di Sunan Tirmidzi? Ya, dulu kan negara-negara itu kan belum ada 200-an seperti sekarang ya Pak Waris Wijaya, sehingga Rasulullah itu memberi isyarat atau kiasan arah timur. Misalkan ada bendera hitam ya dari timur misalkan, itu siapa? Ya bisa Indonesia, wong Indonesia ya timur lautnya Arab Saudi sana. Kalau dari Khurasan, misalkan Yahudi Khurasan yang mengikuti Dajjal itu karena nanti di Iran ini akan banyak pengikut-pengikutnya Mamarika yang berontak kepada pimpinan Irannya, negaranya yang tidak setuju sistem agama yang diterapkan di sana, yang akhirnya ya akan mengikuti kebijakan-kebijakan Donald Trump, ya. Akhirnya demo-demo besar. Ini banyak yang meninggal dunia, tapi ditutup oleh media, dilarang untuk keluar dari sana. Internet diblokir semua, difilter besar-besaran di sana. Entah ada yang mengatakan 12.000 nyawa melayang, ada yang menulis 4.000, aksesnya ditutup. Gitu. Begitu, nggih, Pak Waris Wijaya. Bisa juga, karena Khurasan itu ya daerah Iran kalau sekarang. Gitu. Pak Gavin, gelandangan taring sang dajalnya. Oleh sebab itu hati-hati. Kalau ada ini kan baru Buya Rozi kan sudah mengatakan orang Yaman itu harus studi belajar nyantri ke Indonesia. Bukan sebaliknya. Ya. Orang Indonesia malah lulusan aliyahnya atau studi lanjut setelah sanawiyahnya ke Yaman sana. Cari apa di sana? Wong di sana itu konflik bom-boman kok, adu domba luar biasa, sampai sekarang belum ada solusinya kok. Mau cari apa? Nanti kalau lulus dari sana datang ke sini akan membawa cerita halusinasi saja, nggak ada gunanya. Itu zamannya beda. Ya kuliah sekalian di London sana, kuliah di Oxford University sana, ya jelas. Atau kuliah di Tokyo, Korea Selatan, di Beijing sana, enggak apa-apa. Sepenting Islamnya sudah kuat, kan begitu. Jadi menggali ilmu
dari Cina, kan begitu. Oh nanti saya dituduh antek-antek Cina. Enggak itu. Pak Zaki Afama, Dajjal Indonesia, ayo kita berantas. Nggih, kita berantas dengan cara yang terbatas. Jangan dengan cara pring tutul. Cilacap Badri ayo siap Nur Rahman. Sepatan Tangerang Tumpet Ngaos. Oh, nggih. Kemarin yang beli buku kita ini banyak yang dari Sepatan. Walaupun dekat dengan Gus Haji Jazuli ya macam-macam. Ada yang dari Banyuwangi, Gus Halim, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta. Mesti ngirimnya maksudnya. Kita punya banyak markas. Ya pengiriman. Pak Nur Rahman sepatan tadi. Pak Angger ngaji. Waalaikumsalam. Monggo. MLB apakah masih goib Pak Laksana nih? Dipercepat dari biasanya. Karena menunggu ini kan akhir bulan ini kan 100 tahun, 1 abad ala Masehi loh nggih. NU 31 Januari 1926 didirikan, berarti 31 Januari 2026 besok ya sepekan lagi ini adalah Harlah NU yang ke-100. Kalau yang Komariah Hijriah 3 tahun yang lalu. Jadi setiap 100 tahun itu selang ada kacek 3 tahun. Kalau Ashabul Kahfi 300 tahun menurut Masehi, ya 309 tahun menurut Hijri gitu. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin wasdatis'a. Pak Debas, assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Dari mantan Kipin Semarang nih Pak. Oh nggih, apa-apa. Semua itu banyak yang mantan Kipin Pak Debas. Ada yang 27 tahun. Gus Halim Banyuwangi itu 27 tahun. Jadi mukibin itu. Nggak apa-apa, yang penting lebih baik mantan mukibin daripada mantan yang bukan mukibin. Maksudnya begitu. Pak Bambang Nuryanto, berarti para Habib itu kalau berdakwah goib ya nggih. Bisa juga ada goib, ada zahir. Ada yang ditutup-tutupi. Sebenarnya habaib-habaib itu banyak yang tidak tahu sejarah leluhurnya, sehingga ketika kalau kita mengikatkan mereka itu mereka akan menyalahkan kita. Karena apa? Secara turun-temurun yang disampaikan oleh leluhurnya ya seperti itu. Berikut catatan-catatan silsilah nasabnya. Kalau kita luruskan mereka akan berontak ya karena nggak tahu. Karena yang termasuk sering disampaikan oleh penceramah-penceramah muda yang halu-halu itu ya karena kebiasaannya seperti itu. Jadi seakan-akan menganggap orang Indonesia ini bodoh-bodoh gitu. Pak Bambang Nuryanto, Pak JJ Garo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngiring ngaos, semoga Pak Kiai Nur dalam lindungan yang Allah Maha Kuasa, amin. Semoga semakin banyak masyarakat Nusantara yang tercerahkan, amin atau suwun. Pak Hidayah, Pak Dida Farida. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Syukuran jazilan atas ilmunya. Banyak hal yang belum saya tahu, alhamdulillah bertambah pengetahuan saya Pak ini. Sama-sama. Kita ini belajar bersama. Termasuk masalah Dajjal, Ya'jud Ma'jud, ya masalah yang biasa disampaikan secara klasik ya oleh kiai-kiai kita lah. Sekarang kita bedah secara empirik ya, secara ilmiah masuk ke akal sihah kita gitu. Sama-sama. Pak Eko Ananda Tohara, samping Pak Mas Nur ya, waalaikumsalam. Dari Brebes hadir, efek dari khurafat dan pembegalan nasab Nabi SAW merupakan perusakan luar biasa pada akidah dan iman, sejahtera untuk umat dan sekeluarga. Sama-sama. Kita harus bersatu, ya, islah untuk maslahah. Banyak tawaran dan tuduhan sekaligus fitnahan ke kami bahwa kami ini mengadu domba, ngobrak-obrak, ngocar-acir sesuatu yang sudah tertata. Maunya ya diam saja, kita tetap berjalan apa adanya. Tapi korbannya ya masyarakat dan umat jamaah santri generasi kita. Ini korbannya. Lah apakah yang kita mau seperti itu? Ya kan tidak. Ini nanti mengganggu kestabilan atau stabilitas negara. Kalau yang namanya Israel masuk, ya agen-agennya itu sudah ada di Indonesia. Sudah masuk di Indonesia, tinggal selangkah saja menguasai akal dan pikiran umat Islam Indonesia, diarahkan ke satu titik untuk mendukung program jangka panjang mereka. Habis sudah kita. Sebab itu hubul waton minal iman itu benar yang digaungkan oleh Muassis Nahdlatul Ulama dulu harus kita terapkan, kita benar-benar fahami
kita resapi dan kita amalkan ya di zaman ini. Pas ini cinta negeri, cinta tanah air kita ini, begitu. Pak Gavin, Pak Depas horek, Pak Depas horek, Balanjai bunyi Tarim apa Yaman? Kalau Tarim itu ikut wilayah Yaman, tapi selatan. Tapi kalau Son'a itu Yaman, tapi utara. Pak Sat biasa, Pak Degang, Pak Amin Mubarak, Cirebon selalu hadir. Semoga ya Nur ya selalu dan alhamdulillah saya tercerahkan atas pengajian ini. Saya mantan mukibin dulu, saya biasa menemani Habib untuk dawir. Sekarang sudah gak lagi matur suwun, alhamdulillah. Hidayah itu milik Allah, Pak Amin Mubarak. Hidayah itu milik Allah. Banyak yang datang ke tempat kami beli kitab juga mantan mukibin semua ya alhamdulillah gitu. Beliau bilang jasa Kiai Imad, jasa Kiai Nur, enggak, jasa kita semua. Dan jenengan nulis kayak gini ya termasuk bagian daripada mauidhah hasanah untuk membawa hidayah bagi mereka sebagai wasilah kan gitu. Jenengan termasuk wasilah hidayah. Jadi tidak bisa perjuangan ini diterapkan dengan hukum fardu kifayah, ya fardu ain gitu loh. Setiap orang wajib bergerak untuk menyadarkan kawannya, saudaranya, tetangganya, santrinya, ya jamaahnya, semuanya. Itu. Kalau enggak, ya sudah tunggu kehancurannya gitu. Pak Zero Point, suara aman clear. Oh nggih, Pak Zero Point sudah ini tadi dicek sama admin. Pak Lencai Bonce. Pak Kiai, doakan saya mau berhenti nge-vape. Nge-vape itu yang rokok tapi elektrik itu ya. Pak Habib ini, Habib Lencai Bonce. Pak Habib Lencai Bonce. Doakan. Ya, jelas saya doakan, tetapi harus ada usaha, jangan hanya doa saja. Nggih, Pak Lencai, jadi harus ada usaha jenengan juga. Kalau jenengan nggak berusaha untuk meninggalkan vape, ya nanti gimana ya? Ya nggak ada hasilnya kan gitu. Jadi sebenarnya Habib Lencai Bonce itu namanya bagus. Wan Nur Hazmi, ya, Wan dari Perak Malaysia. Subhanallah, terima kasih Habib Lencai Bonce. Walaupun dari jauh, saya menyimpan nomor panjenengan itu bukan nomor 62 Indonesia, tapi 60 itu Malaysia. Kalau kita kan 62, 8 titik-titik sampai berapa. Ini 60 itu kode Malaysia. Jadi tanpa jeda walaupun WA. Terima kasih, matur suwun, terima kasih. Jadi Malaysia. Kita kayak doakan saya mau berhenti vape. Tadi malam pertama tanpa vape. Oh yang penting untuk menghindar dari ingatan vape itu dengan bertahap. Ya permen dulu lah ya. Lalu setelah permen nanti cari apalah ya yang alami itu. Ya selain rokok itu apa? Nah, kalau vape itu bahayanya apa? Saya kurang begitu menguasai. Ini ada bidangnya sendiri. Nggih. Pak Lencai Bonce nggih. Pak Ahmad saja. Kiai, apa hukumnya haulan dan tahlilan? Nah, nggih. Haul dan tahlil itu ya, mohon maaf nggih. Itu termasuk sunnah hasanah. Jadi saya tidak salafi, saya tidak wahabi. Ya, sunnah itu bukan sunnah sing berarti ketika dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Tapi sunnah yang perilaku yang baik. Ada hadisnya, ya. Tidak spesifik terhadap haul dan tahlilan itu. Yang penting jangan berlebihan. Haul itu kan mengingat setiap tahun, ya, mendoakan pada leluhur yang meninggal dunia. Haul itu. Lah haul itu arti haul itu aslinya ada pada bahasan tentang zakat. Haul setahun dihitung. Lalu ada zakat mal itu. Syaratnya zakat mal maksud ada haul itu. Nah, arti akhirnya ada istilah haul sesuai dengan ajaran sufi. Wali Songo sudah ada haul juga. Ada haul, pendak pisan, pendak pindu, pendak telu tu nyewu namanya.
Nah, itu mengingatkan kembali jasa-jasa. Kalau sekarang ya memperingati hari besar nasional misalkan. Itu termasuk haul kan. Jadi secara umum haul itu tidak hanya memperingati orang yang meninggal dunia saja. Termasuk 10 November setiap tahun memperingati Hari Pahlawan. Ini termasuk haul, mendoakan para pahlawan yang syuhada, membela bangsa dan negara kita. Itu termasuk haul juga. Jadi haul itu secara umum. Tapi kalau haul secara khusus yang berlebihan itu yang tidak boleh. Misalkan ada habib meninggal dunia, satu kabupaten jumlahnya 100 habib meninggal dunia, lalu 100 habib itu dikholi semua. Satu bulan kebagian 10 kali khol. Merepotkan jamaah di sekitarnya, tarian, urunan, ya, waktunya, bingung kabeh kok gabah diinteri. Ya itu yang akhirnya secara berlebihan akhirnya tidak diperbolehkan. Nah, kalau masalah tahlilan, kalau kita menggunakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, tahlilan itu baik. Yang tidak baik itu adalah menyediakan makanan bagi sahibul musibah kepada pentakziah, itu yang salah kaprah. Nah, ini tidak harus dihapus sama sekali karena di dalam kegiatan tahlilan itu bisa disisipkan, susupkan dakwah, mengingat kematian, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mencari bekal untuk akhirat demi kebahagiaan, kan begitu. Lah, intinya di dalam tahlilan itu ya tidak menangis, meratapi mayit ya enggak. Mendoakan. Kan di antara 3 idza mata ibnu adama ing qata'an amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Waladin sholihin yad'ulah ini anak keturunan, ketika memiliki teman diajak bareng-bareng mendoakan kan ya bagus, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh dijaga 100%, aku gak usah ibadah. Nanti kalau saya sudah mati ya dikirimi dongo kok, didongakno karo anakku ya, karo koncoku, karo jamaahku, ya nggak begitu. Jadi ini hanya bantuan saja, itu aja. Ihda'us thawab menurut Ibnu Taimiyah, menurut Imam Hambali juga sah, bisa diterima pahalanya. Itu. Nggih, Pak tadi siapa? Pak JJ Garok, Dajjal hanya melihat satu titik kepentingan pribadi atau golongannya, tak peduli walau salah. Nggih, ngawur. Jadi bisa juga kalau dianalogikan seperti teknologi sekarang itu ya, di atas langit sana itu ada kamera, sama seperti CCTV itu loh. Itu matanya kan satu, mengawasi gerak-gerik kita melalui sinyal HP kita. Di mana panjenengan berada itu langsung dibledik sama Dajjal akan ketahuan. Yasir Arafat, Syekh Yasin, ya, langsung dibom, langsung dari remote, dari jarak jauh melalui drone yang membawa bom langsung mati di rumahnya. Nah, itu sama seperti itu. Jadi mata satu CCTV itu. Berikutnya Pak Ahmad saja tadi nggih, khaulan dan tahlilan asalkan banyak kemaslahatannya boleh. Yang penting tidak ada sistem israfnya, ya, israf berlebihan itu, ya. Kalau misalkan masalah 7 hari, 40 hari, 100 hari itu tidak sebuah keharusan. Kalau toh mau tetap menjalankan ya nggak apa-apa. Yang penting itu didoakan setiap saat, tidak menunggu 100 hari, tidak menunggu 1 tahun, tidak menunggu 2 tahun, khol kedua, ketiga dan seterusnya, tidak. Tapi setiap saat mendoakan itu. Gitu. Nggih, Pak Ahmad saja. Mohon penjelasannya nggih. Sementara begitu Pak Ahmad saja nggih, singkatnya. Pak Bambang Nuryanto, Habib Lencai Bonce, bagus. Oh siap. Pak Sis, Kota Batu Tumut Nyimai. Oke siap. Sambil membaca tulisan panjenengan yang tadi. Mohon maaf saya tidak belajar dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dewa Bujana G4W. Semua istri Nabi adalah ibunya kaum mukminin, Ummul Mukminin. Jadi semua mukmin adalah keluarga Nabi. Tapi karena Ekia ini keluarga Nabi diadu domba dengan rasa curiga. Lah ini termasuk menasihati saya atau menohok saya, ya nggak apa-apa. Ya, saya dianggap sebagai pengadu domba antar sesama mukminin. Ya, karena saya dituduh memecah belah persatuan mukminin. Padahal semua mukminin itu adalah bersaudara karena istrinya Rasulullah adalah Ummul Mukminin misalkan. Nah ini bagaimana? Jawaban saya adalah
Kalau saya mengadu domba, sejak dulu kala sudah saya suruh angkat senjata. Asah golokmu, asah celuritmu, asah pedangmu. Saya kan tidak pernah. Ya. Kalau saya mengadu domba, saya sudah fatwakan jihad, usir mereka. Keluarkan dari tanah air Indonesia itu kalau saya adu domba. Saya kan pernah kan, bahkan saya menolak. Saya paling menolak dan mengharamkan, mengusir mereka karena mereka itu juga manusia, sama-sama umat Islam. Kecuali ya, darurat saja nanti kalau sudah istilahnya sementok lah ya. Saya selama ini itu tidak pernah dipersekusi sama Salafi atau Wahabi, nggak pernah. Tapi kalau dipersekusi sama suruhan Ba'alawi, pernah. Direndahkan, dituding-tuding, dipancing kemarahan saya, tapi saya tidak terpancing. Tapi tetap saya tidak memusuhi mereka. Saya tidak pernah, ayo serang mereka, tidak pernah saya. Rahmatan lil alamin itu kami terapkan sebaik-baiknya di negeri kita tercinta. Jadi kalau misalkan Pak Dewa Bujana ini kayak artis ya, Dewa Bujana ya, gitaris Gigi ya, Dewa Bujana itu nggih. Semua istri Nabi adalah ibunya. Jadi jangan salah paham Pak Dewa Bujana. Jangan salah paham. Kalau saya mengadu domba, ya sudah sejak dulu kala. Siapa Ustadz NO yang paling membela 6 santrinya Habib Rizik yang tewas di tol KM 50 itu? Saya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ini semua mulai kendor ini dukungan saya. Karena gara-gara apa? Perilaku mereka ternyata ya begitu gitu loh. Jadi kemungkinan polisi ya salah ya, tapi ya yang dibunuh, yang ditembak itu ya salah juga. Gara-gara membela doronya yang masih percaya itu cucu nabinya gitu. Jadi begitu. Cara memahaminya itu harus secara utuh. Kalau misalkan tidak mengadu domba, ngajak islah, ya islah yang seperti apa? Ayo silahkan kita rusak agama ini. Sudah, ayo penting rukun. Nah, tapi rusak, mafsadah. Ayo silahkan, sudah. Silahkan. Ya. Penghinaan itu, doktrin tarim itu, ya. Digelorakan tarim adalah surga, langitnya surga, buminya juga surga. Silahkan seperti itu Pak Dewa Bujana. Oleh sebab itu semoga hidayah menyertai Anda. Saya tidak pernah mengatakan dengan kata-kata kotor atau nada permusuhan, tidak. Hanya nasihat. Wong nasihat baik saja kadang-kadang diterima salah kok. Ya, apalagi saya mengatakan yang tidak baik dengan bahasa-bahasa kasar kotor saya misalkan. Saya mengatakan itu sesuai dengan fakta. Toh ada yang tersinggung, ya urusan mereka, terserah. Yang penting saya sudah menasehati, gitu. Saya sudah menasehati mereka, walaupun tidak terima sekalipun terserah itu urusannya. Tapi tetap saya akan menasehati terus dengan cara saya, itu Pak Dewa Bujana. Jadi tidak adu domba. Semoga Anda mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dan menyadari rasa curiga. Ya kemungkinan jenengan punya saudara yang sama-sama dari habaib misalkan. Ini menantunya atau cucunya, anaknya, sepupunya dan lain sebagainya. Adu domba bagaimana? Salah ya salah, benar walaupun itu saudara. Salah ya salah, tapi hubungan tetap ada, gitu loh. Pak Nur Indonesia, apakah perlu ada istimewa dan istihad ulama Indonesia yang sedikit beda dengan ulama luar Nusantara Pak? Ada, harus ada. Ada hukum Islam yang selalu kita berdoa bersama supaya berlaku semuanya di Indonesia. Ya, tajri fiya ahkamuka ya Allah misalkan. Jadi supaya di Indonesia ini berjalan hukum Islam, hukum-hukumnya Allah. Lah, ini seperti apa? Ternyata ulama-ulama kita dulu tidak setuju 100%. Biarlah Indonesia punya corak sendiri. Di antaranya hukum perkawinan. Ya, ada hukum tidak ada potong tangan, tidak ada kisos bunuh membunuh gantian, tidak kan?
Ini kan termasuk ada spilling ya untuk tawar menawar. Kalau dipaskan itu rusak kabeh. Kanjeng Dimas taat pribadi itu vonisnya itu 21 tahun loh ya. Tapi bulan April 2025 sudah keluar dari penjara. Cuma berapa tahun? Lah, cuma hukum yang ada di Indonesia ini tidak bisa menghapus hukum yang ada di akhirat nanti. Ini hanya sementara saja atas ijtihad ulama Nusantara. Kemungkinan Allah Ta'ala mau menerima taubatnya. Toh seandainya Allah nggak menerima taubatnya, ya akan dirasakan sendiri balasannya oleh yang bersangkutan. Gitu. Jadi perlu adanya istimewa ulama Nusantara. Bukan agama baru, bukan. Tolong bagi yang belum memahami tentang ulama Nusantara ini, tolong dikaji bersama. Bahwa ulama yang ada di Indonesia atau Nusantara ini, seandainya punya ijtihad sendiri yang tidak sama seperti ulama Timur Tengah sana, ya jangan heran. Termasuk diantaranya adalah hukum kompilasi dalam Islam. KHI kompilasi hukum Islam. Kalau diterapkan semua, pencuri-pencuri itu potong tangan, potong dua tangan, potong kaki, lalu potong leher. Zina, ada muson, ada ghairu muson, diterapkan benar, ajur semua. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan, ya. Kebijakan dalam kebajikan. Di antaranya tentang milkul yamin dan lain-lainnya tidak sama dengan budaya Nusantara. Milkul yamin itu adalah di dalam surat An-Nisa itu, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jika kalian jadi kami penakut, ya, takut untuk tidak bisa adil terhadap istri-istri kalian, masna wa thulatsa wa ruba' itu, ya maka ya satu istri saja, fawahidatan. Terus au itu ada yang mengartikan bimakna wa, tidak au bimakna atau, pilihan bukan, tapi tambahan. Satu dan budak-budak amat-amat kalian. Au ma malakat aimanukum, milkul yamin bahasanya. Lah ini kadang-kadang yang dibuat alasan oleh para ya yang paling pinter fikih biasanya, dioplos-oplos dewi. Habib juga pakai itu sebagian. Punya banyak simpanan seperti raja punya permaisuri dan punya selir-selir ribuan. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Nabi Dawud istrinya 100. Kalau kanjeng Nabi kita istrinya 9 itu masna wa sulasa wa ruba'a. 2 dan 3 berarti 5. 5 dan 4 wa ruba'a berarti 9. Ada yang menafsiri seperti itu. Ya macam-macam lah. Oleh sebab itu multi tafsir dalam agama ini perlu adanya ijtihad ulama Nusantara untuk membentengi negara dari kacau balonnya ya perbedaan pendapat seperti ini. Gitu. Jadi begitu Pak Nur Indonesia tadi. Jadi masalah malakat aimanukum sama seperti dulu raja-raja itu loh kan begitu, garwa ambil, garwa selir, ada garwa pameswari satu. Itu ada yang seperti itu. Jadi kalau milkul yamin diterapkan sekarang nggak bisa karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Perbudakan itu sudah tidak ada. Perbudakan itu sudah tidak ada. Budak itu gara-gara kan kalah perang, ya kan? Anak istri bahkan bekas istri ya itu bisa digauli tanpa dinikahi. Kalau punya anak ya bisa merdeka anaknya, tapi ibunya ini Umul Banin namanya. Umul Banin ini bisa merdeka kalau tuannya, pemiliknya sudah meninggal dunia, baru bisa merdeka. Nah ini kan termasuk melanggar hak asasi manusia. Nah di dalam hadis Nabi kita sudah ada kriteria untuk meminimalisir perbudakan ini. Supaya ada zakat, ya diserahkan kepada budak, termasuk kifarot itu diserahkan untuk memerdekakan budak. Itku rokobatin. Lah budak itu sendiri tidak harus
yang beragama non-Islam, ya ada yang beragama Muslim. Ini namanya kasta-kasta, inilah perbudakan ini. Ini yang tidak boleh. Oleh sebab itu, kalau di Indonesia ini ada orang yang masih mempertahankan kasta-kasta seperti zaman Belanda, kita harus melawannya semua. Saling menghormati oke, tapi kalau merendahkan satu sama lainnya tidak, no. Harus kita tolak bersama. Begitu, nggih, sambil membaca tulisan panjenengan. Pak Bambang Nuryanto, jadi Gus bagus saya. Nggih. Berikutnya Pak Sukriyadi, ndak ngasih nggih monggo. Pak Budianto, sifat dajjal sama dengan kelan mana? Nggih. Pak Berita pengen yongan nggih. Apakah Pak Alawi yang menipu umat selama ratusan bisa disebut dajjal? Pokoknya siapa saja. Pokoknya dia itu pembohong, pendusta, ya. Namanya berdusta itu kan ya sengaja. Kalau tidak berdusta, berarti ya dia tidak mengetahuinya. Namanya bukan berdusta. Tahu bahwa bercerita tentang khurafat itu salah. Kok disampaikan kepada ummah, jamaah, ya maka itu bagian daripada program atau misi dan visinya Dajjal. Perilakunya Dajjal. Kaburat sekalimatan min afwahihim iyaquluna illa kadziba, seperti ucapan non-muslim yang mengatakan meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah, itu termasuk Dajjal juga, doktrin-doktrin seperti itu. Nah, itu begitu. Nih. Pak Pamungkas Pramana, video Pak Kiai kemarin langsung ditayangkan ulang di channel Harry Pras. Basir, Pak Alawi langsung menyerbu kolom komentar menjelekkan Pak Yai. Oh, nggih, menjelekkan saya, buzzer nggih. Lah buzzer itu bagian daripada Dajjal yang bisa mengetahui, mendeteksi komentarnya buzzer, like and share-nya buzzer, itu justru channelnya Papa Zara Entertainment bekerja sama dengan Guru Gembul. Itu ngerti, ada grafiknya begitu ada. Gitu. Jadi kalau misalkan subscriber saya ini saya up menjadi langsung cuwepet tak bayar membeli subscriber, ya bisa. Itu bagian daripada robot-robot itu, nggak asli, tapi termasuk ini asli. Tadi yang nulis ini juga asli, saya bacakan. Gitu. Tapi kalau yang Dewa Bujana itu tadi kok asli pun enggak ya? Nggih, Pak Purwo Prawiro, kitabnya Mbak Alawi dibikin untuk cuci otak, untuk menghamba sama klannya, nggih, doktrin. Nggih, memang seperti itu. Itu tujuan penjajah itu membodohi yang dijajah supaya tetap terjajah begitu nih. Jadi kiai-kiai Nusantara itu mencerdaskan bangsa. Mengamalkan Undang-Undang Dasar 45, turut serta ya mencerdaskan kehidupan bangsa, alinea keempat UUD 45, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, ya. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Terus berikutnya ada turut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ulama itu warasatul anbiya, tujuannya ya untuk mencerahkan dan mencerdaskan pengikutnya, umatnya, masyarakatnya, rakyatnya, begitu. Pak Toko Suryo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, nggih, Pak Pamungkas Pramana tadi nggih. Nanti buzzer itu termasuk bagian daripada Dajjal. Dajjal via dunia maya. Goib. Nanti buzzer itu alam goib, dunia maya itu alam goib, penghuni alam goib ya buzzer itu. Robot itu termasuk Dajjal, sama. Pasukannya Dajjal, tentaranya Dajjal itu. Dari mana? Dari langit, ya kan, internetnya dari langit. Nah, virus itu termasuk sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur, Dajjal sudah bercokol di semua negara Nusantara sendiri. Dajjal sudah muncul, tolong terus luruskan orang-orang senang bergabung dengan Dajjal. Dajjal itu kan punya surga di tangan kanannya, tapi sebenarnya itu neraka. Jadi kalau kita misalkan mengikuti ajarannya Dajjal, kelihatannya bahagia, tapi itu sebenarnya neraka, merana, diperes sama mereka, gitu. Walaupun ikut kiai itu sementara miskin, insya Allah akan berkah anak cucunya, nanti akan kaya raya. Nah, begitu, nggih. Berikutnya nggih, Pak Revangga, kesombongan Pak Alawi selesai di Nusantara, nggih. Yang paling berani dan negara terbesar penduduk muslimnya ya Indonesia ini, Pak Revangga. Jadi
ini nanti menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Yang paling berani itu Indonesia. Insya Allah besok tanggal 31 bulan ini ataupun tanggal 1 ya Februari 2026 nanti akan ada kesepakatan ulama-ulama Nusantara, Mujtama Ulama Nusantara akan menyampaikan pidato ya plus tulisan ya karyanya tulisnya untuk menyikapi ya Islam yang ada di dunia sekarang ini, karena banyak dajjal-dajjal yang bergentayangan di mana-mana. Berikutnya, Kang Santri Tuban hadir onggih. Pak Pandenan. Assalamualaikum ya. Dari nyimak dari Majalengka onggih monggo. Pak Tipologik Tangsel Tangerang Selatan. Ikut ngaji ya, semakin mencerdaskan dan mencerdaskan sama-sama. Pak Muhammad Gufroni, Kekaisaran Utsmani akan berganti menjadi Kekaisaran Amerika nggih. Dulu kenapa Sultan Abdul Hamid itu kalah perang dunia ya, itu gara-gara apa? Ya gara-gara terlalu dekat dengan ulama yang sufi. Jadi tidak menggunakan intelektualnya, tidak mengembangkan persenjataannya. Tahun 1924 Masehi tumbang Kekaisaran Ottoman. Gara-gara apa? Ya terlalu dekat dengan pemahaman sufi-sufi itu. Jadi kalau sultan atau presiden atau perdana menteri terlalu dekat dengan sufi-sufi lalu ya mempercayai 100% ya tidak akan bisa maju sebuah negara. Itu. Jangan Pak Prabowo ya jangan terlalu dekat dengan sufi-sufi itu. Nanti dapat nasihat-nasihat yang tidak produktif untuk kemaslahatan seluruh rakyat kita. Itu yang akhirnya Turki Utsmani kalah, wilayahnya dibagi-bagi, Suriah ya dikapling-kapling, Prancis, Italia, Arab Saudi kena Inggris, ya, Yaman ya kena Inggris, Britania, semuanya dikapling-kapling semua. Lemah, padahal dulu Turki Utsmani juga berhubungan dengan kerajaan Demak Bintoro, ya, dan kerajaan Mataram Islam, berhubungan terus dulu, ya, sebelumnya ya negara Aceh Darussalam, hubungan terus dulu. Cuma karena jaraknya terlalu jauh ya untuk nyuplai senjata terlalu ewoh yang akhirnya ya ketika perang menghadapi Portugis ya kita kalah. Kalah senjata, kalah persenjataan kita. Nggih Pak Rifangga, pernah maling nangka, apakah ada hubungannya antara rupiah anjlok dengan gonjang-ganjing kisruh dalam negeri ini? Aku khawatir nggih. Semoga saja tidak. Nggih. Semoga aja tidak. Yang penting kita tetap optimis, ya. Yang penting juga pemerintah juga harus bersih. Yang korupsi ya harus ditangkapi. KPK juga harus bergerak secara senyap, ya. Bisa mengendus melalui PPATK transaksi-transaksi yang tidak wajar itu, ya. Yang penting juga jangan ngejar penduduk Indonesia untuk pajaknya, gitu. Kalau bisa sektor pajak itu jangan dibesar-besarkan untuk APBN kita. Cari sumber daya alam yang ada untuk menutupi kekurangan. 10.000 hutang kita itu bagaimana? Ada investasi dari Cina yang puluhan tahun belum selesai bayarnya. Misalkan kereta api cepat Jakarta Bandung misalkan, itu sampai 60 tahun ya lamanya. Belum lagi yang tol-tol dan lain sebagainya itu. Ini yang penting, Indonesia jangan mau didikte oleh negara lainnya. Ya, jangan sampai. Dan karakteristik penduduk Indonesia harus benar-benar digalakkan lagi penataran P4-nya. Pancasila itu benar-benar dipahami ya, secara lengkap selengkap-lengkapnya. Jangan sampai lebih mencintai negeri lainnya. Yang lebih mencintai negara Tarim, negara Yaman misalkan ya, berarti dia tidak percaya dan mengamalkan Pancasila. Pak Muhammad Thohir, Assalamualaikum menyimak Banten Lebak ya, monggo. Monggo. Pak Parem Kocok, semoga saya bisa memahami agar tidak tergelincir oleh perbedaan antara penghormatan kepada leluhur dengan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nggih. Ibadah itu ada dua jalur, vertikal dan horizontal, hablum minallah, hablum minannas.
Hablum minallah dan hablum minannas. Minannas horizontal itu pun dibagi-bagi, tidak hanya dengan nas saja, tapi dengan alam semesta raya, menjaga keseimbangan alam, tidak merusaknya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu juga bagian daripada penghambaan kita, bukan menyembah alam. Hakikatnya yang menyembah Allah Ta'ala, yang menitipkan alam kepada kita untuk merawatnya gitu loh. Jangan dirusak oleh kita. Pak Romlah, Bu Romlah, Indonesia negara terkaya sedunia, tambang nikel tembaga terbesar sedunia, tambang emas gunung terbesar sedunia, pejabat kaya makmur, rakyat kecil, guru honorer miskin, Gus ya ikut nggih Bu Romlah. Aneh memang tapi nyata Indonesia ini. Oleh sebab itu dibutuhkan para pemimpin negara yang benar-benar omongannya sama perilakunya itu seirama. Jadi tidak harus miskin ya, karena memang pejabat negara itu harus kaya, tapi kekayaannya didapatkan dari pendapatan yang wajar-wajar saja itu. Yang penting itu rakyatnya. Nah ini nanti akan terlacak ya dan tertangkap semua pemerintah yang daerah yang provinsi sekalipun, nanti kalau ada apa-apa langsung KPK ini mengendusnya melalui dunia maya. Jaringan internet sudah ada, diawasi oleh intel KPK. Nggih, insyaallah nggih bersih seperti itu. Lah, reformasi kepolisian itu juga nanti Pak Mahfud MD sudah bekerja. Nggih. Jadi masuk kepolisian itu nggak perlu bayar. Kemarin itu kan ada nggih Bang Jempol dari Duriah Banten katanya, yang elek-elek Kiai Imad ya, ketangkap kan gara-gara bawa uang 1 miliar sogokan ke masuk kepolisian ya kan. Jadi kepolisian itu harus bersih. Untuk naik jabatan itu nggak perlu cari permasalahan atau nanggep buronan. Ya. Kalau gitu terus nanti nggak ada rasa aman ya, yang menciptakan kerusuhan itu malah polisi sendiri kan nantinya. Begitu. Jadi polisi harus bersih. Ada bimbingan Bimrohtal juga, tapi tidak dari kalangan yang tidak berwawasan ya. Jadi ada kajian-kajian pengajian di Polrestabes, di Polres, di Polsek ya. Ya, Pak polisi juga harus ngaji, karena polisi itu adalah malaikat yang menjaga negeri kita ini gitu. Bu Zero Point, Pak Zero Point, korupsi di Indonesia berjamaah sulit dibasmi. Nggih. Insya Allah bisa. KPK yang penting tegas. KPK yang penting tegas. KPK itu ya hakikatnya utusan dari Tuhan. Ya malaikat termasuk. Malaikat Rokib Atid itu ya KPK. Visi misinya hampir sama. Yang mencatat baik dan buruk dalam masalah keuangan ya. Itu. Jadi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Kang Sodikin, uang Iran dengan uang Indonesia masih tinggi uang Indonesia. Tapi kenapa Bank Indonesia masih tunduk ke Amerika, nggak tunduk pada pemerintah Indonesia? Nah, ini kan ada di bawahnya BI itu ada yang kemarin didirikan itu loh. Di atasnya bank-bank nasional itu kan ada Bimantara itu apa itu? Yang kemarin itu loh. Yang 11.000 triliun itu loh. Tadi BTN, Mandiri, BRI, BNI itu dalam asuhan langsung di bawah presiden. Itu ada pengawasannya. Ada undang-undang baru lah. Uang Iran real ya. Ini jelas nanti tidak ada harganya. Di Eropa sudah nggak laku, Kang Sodikin, nggak laku sudah di Eropa. Karena di Eropa mayoritas menggunakan euro. Euro itu 1 euro 19.000 lebih rupiah kita. Nah, kalau nanti Iran nggak mau beradaptasi ya, atau ada delegasi yang negosiasi dengan Amerika ini, ya nanti akan hancur Iran. Harus ada negosiasi kelas tinggi untuk bisa kembali normal ekonomi. Gitu. Nah, ini mungkin Iran juga kualat. Dulu pada waktu perang Irak dengan koalisi Amerika itu pesawat-pesawat banyak yang dititipkan Irak ke Iran loh ya. Ketika diminta kembali nggak dikembalikan. Ada yang mengatakan 148 pesawat. Ada yang pesawat tempur, ada yang pesawat pribadi itu dititipkan di Iran supaya nggak dibomi sama
koalisi itu. Tapi setelah 2011 hengkang, diminta kembali sama presiden baru, nggak dikembalikan. Ya Iran ini ya nggak amanah, dititipi malah dianggap miliknya sendiri ya. Mungkin ya dendam gara-gara perang Irak-Iran itu tahun 1980 sampai 1988 itu. Nih kan sedikit nih. Mama Muna Bu Muiz, selalu sehat keluarga, amin nggih. Berikutnya, Paman Gufron korupsi berjamaah nggih. Pak Uwin Condor, mohon maaf Yai. Yang disebut Dajjal HP Yai mata satu, disitulah banyak kemurkaan, syirik, fitnah, iri, dengki, semua ada di situ. Ya'juj Ma'juj yang merusak dunia, peperangan. Makasih Yai, bisa juga banyak. Jadi bisa kita multitafsirkan Dajjal itu. Yang penting substansi daripada Dajjal itu adalah pembohong, pendusta. Ya banyak bohongnya, banyak dustanya. Dajjalun kadzabun qoriban min salasin kulluhum yazmu annahu Rasulullah. Tapi yang paling penting adalah bahwa kulluhum yazmu annahu Rasulullah itu mengaku sebagai pejuang agama. Misalkan ada seorang kiai mencabuli santriwatinya, santriyahnya misalkan, ya Dajjal, kiai Dajjal, sama saja. Itu sama saja. Jadi Dajjal itu banyak, tidak hanya satu orang. Qoriban min salasin itu kan termasuk ukuran banyak itu aja. 70 itu hitungan banyak itu aja. Jadi jangan dipaskan 30 itu enggak. Jadi Dajjal itu tidak hanya satu orang, ada pada setiap zaman. Nih, Pak Gavin, gubernur sing hati-hati ya Pak Gavin niki gubernur mana Jatim. Dan Warta Caruban, kalau tipe kerajaan gimana teknis gabung wilayahnya Kiai? Nggih, bisa lah. Yang penting kan sejahtera. Rajanya itu harus raja yang bijaksana dan banyak uangnya, menutup semua utang-utang negara. 10.000 triliun, tutup 55.000 triliunnya. Akhirnya kita tidak kena beban hutang, gitu loh. Kita ini diperes sama Cina, setiap tahunnya jatuh tempo bayar bunga, bukan bayar pokoknya, bayar bunga. Merajalelanya pinjol-pinjol yang ada, berikut bank-bank yang tidak masuk dalam OJK, pengawasan otoritas jasa keuangan, ya itu banyak juga. Rentenir riba itu. Jadi supaya hidup kita ini enak, nggak banyak hutang, gitu loh. Negara akeh hutangnya pemenang rakyat kan begitu. Nanti misalkan kayak KPR itu ya semurah-murahnya, subsidi lah, gitu loh. Jangan KPR komersial, sehingga setiap orang yang menikah tuh langsung dapat jatah rumah oleh pemerintah, kan begitu. Jangan hanya program transmigrasi saja, tapi program trans suami istri, gitu ekonominya, begitu. Banyak tulisan panjenengan yang masih belum terbaca, tetap apa yang panjenengan tuliskan ini mengandung nilai pahala karena berisi perjuangan. Nur Jamilah Surabaya, semoga sehat panjang umurnya, amin. Ibu ada Ijo Raya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah banyak tulisan panjenengan yang masih belum. Mas Jawi, nilai tukar mata uang di seluruh dunia. Jadi saya dulu itu tahun 2005 itu investasi besar-besaran uang ini. Tak harapkan ini 1.200.000.000 rupiah itu kalau kembali kepada nilai tukar dinar Kuwait 55.000 kali ini berapa? Ini 25.000, ini 10.000 dinar, ini 5.000 dinar, ini 1.000 dinar, ini 50 dinar, ini 200 dinar. Kaya raya saya. Belum ini lainnya, belum di rumah lagi. Ya, ini. Dinar Irak, tapi ternyata nanti kalau ketahuan Mama Rika, akhirnya uang ini sudah tidak berlaku lagi, mati ya saya. Jadi kalau nggak tunduk sama Dajjal ya kita akan masuk neraka. Neraka versinya Dajjal itu. Terus habis itu kita harus hati-hati. Sekali lagi, man hafidhu asra ayatin min awali suratil kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa menghafal, tidak hanya apal ayat itu ya ora, ya apal saisine maksude, ya mencermati, ya meneliti, ya maka akan waspada otomatis sendiri. Ya. Min awali suratil kahfi usima, dijaga ya dari fitnahnya Dajjal yang merajalela. Sekarang sudah ada, Dajjal sudah ada. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya jangan kembangkan
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam ucapan dan tindakan yang kami sampaikan ini. Kami manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Wal afu minkum, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.